Di acara Tribun Baklak bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma. Hari ini menghadirkan narasumber Kak Mona Claudia Klur, sarjana hukum, master hukum ya Kak. Iya, Kak Mona ini ketua DPC Gerindra ya, Gerindra. juga anggota DPRD Manado 2 periode. Kak, boleh cerita awal mula terjun di dunia politik ini gimana Kak? Awal-awal mula sih terjun di dunia politik sebenarnya seperti yang sudah beberapa kali saya ceritakan ke banyak orang bahwa awal mula sama sekali tidak terpikirkan karena yang ditawari pertama kali itu orang tua. Dan kemudian karena orang tua PNS didelegasikan kepada saya yang waktu itu Tahun notabene berapa Kak? Kak sudah 2 periode kan ini? iya, jadi itu sekitar tahun 2011 2012 Masih muda ya, ya. muda Waktu sekali. itu baru selesai S1, kemudian sedang melanjutkan S2 dan pada saat itu ketika tes CPNS tidak lulus. Jadi Di Manado itu di Kak? Manado. Jadi pada saat itu juga pikir-pikir dua kali sebenarnya karena pada saat penjaringan itu saya menjadi orang terakhir yang ditawarkan melalui partai politik yaitu Gerindra. Dan selang 2 sampai 3 hari akhirnya saya nekat ya. Nekat dan menyatakan diri siap, dan pada saat itu pemberkasan diurus langsung oleh partai. Kemudian berkas saya ditarik lagi di KPU pemberkasan karena sudah ada orang yang mengisi sebelum saya, jadi ditukar lagi berkasnya. Saya Jadi mengisi gimana itu Kak? Sudah pada saat itu double. memang injury time ya, gitu. Jadi sebenarnya di Gerindra ini kuota 30% perempuan Perempuan. sudah terisi, tapi Oh mungkin gitu. masih ada kebimbangan dari partai politik ini, kemudian menukarkan dengan saya pada saat itu. Jadi memang jadi peserta terakhir yang memasukkan kelengkapan berkas pada saat itu. Terus Kak, waktu pencalekan itu kan banyak sekali ini Kak saingan. Terus bagaimana ceritanya itu Kak bisa sampai terpilih? Jadi kalau bisa diceritakan Kalau sih, Kak ini kan dapil Tuminting Bunaken. Bunaken Kepulauan. Dulu awal-awal terjun ke dapil, awal-awal sosialisasi itu, mungkin banyak orang bingung. Ini anak maunya apa? Mau menjadi calon anggota legislatif, apakah mampu, apakah punya basic, apakah punya kemampuan, apakah punya kapasitas. Dan saya juga merasa bahwa memang ada penolakan yang secara tidak langsung, karena ketika kita turun sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, contohnya semisal ada kedukaan, kemudian dimintakan membawakan sambutan duka dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin banyak orang-orang yang dewasa, orang-orang tua yang pada saat itu melihat, ih ini Sudah anak matang Kak. muda sekali, dia mau ngomong apa di situ begitu, dia mampu atau tidak seperti itu. Tapi ini tetap dilakukan pada saat itu karena merasa kalau memang sudah memutuskan untuk terjun ke dunia politik, ya awalnya iseng-iseng berhadiah karena pada saat itu memang sama sekali cuman fokus kuliah, belum ada pekerjaan tetap juga, dan jadi tiap hari terjun ke dapil, sosialisasi dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya pada saat itu juga tidak berpikir bahwa saya mencalonkan diri, saya harus duduk, saya harus terpilih. Nggak ada Tapi lebih pikiran jadi ya Kak. tapi lebih ke pengalaman aja, pengalaman di dunia politik seperti itu. Dan pada saat hari pencoblosan, kemudian selang 3 hari perhitungan suara, memang pada saat itu berpikir, oh tidak lolos mungkin seperti itu, karena kan tahu Jadi ya. kekuatan juga sampai sampai sejauh mana sih pada saat itu, kan belum ada bekal apa-apa. Tapi kemudian setelah pleno di kecamatan dihubungi dan disampaikan bahwa oh ternyata Tuminting Bunaken dapat kursi terakhir satu gitu. Terus Kak awal-awal di Dewan itu Kak gimana Kak? Kan mesti menyelesaikan diri lagi. Terus gimana ceritanya itu Kak awal-awal? Awal-awal jadi Rumit, anggota Dewan. stres luar biasa pokoknya. Kan banyak sekali aspirasi dari masyarakat Iya, itu kan Kak. yang pertama diperhadapkan
dengan orang-orang yang lebih tua, yang tidak seumuran dengan kita, yang tidak satu circle dengan kita, tapi kemudian harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Bukan hanya di internal instansi kita, tapi diperhadapkan dengan mitra-mitra kerja, SKPD yang notabene seumuran nih sama bapak saya, sama ibu saya, begitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu harus membaur dan bersyukur bahwa ternyata basic ilmu ini bisa sedikit demi sedikit terpakai, walaupun tidak semuanya bisa pure dituangkan di dalam kerja-kerja DPRD, kerja-kerja di lapangan. Kalau aspirasi itu mungkin nomor kesekian, karena begitu banyak hal yang harus kami lakukan penyesuaian, begitu banyak hal yang harus digali dan dicari tahu detail dari tupoksi anggota DPRD ini seperti apa. Kalaupun kita sering belajar mungkin di undang-undang pemerintah daerah, tupoksi seperti ini, kemudian harus paham tentang keuangan daerah, tata kelola dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pada saat realisasi di lapangan atau pada saat kita bekerja langsung di lembaga DPRD, konteksnya mungkin tidak seperti itu. Jadi harus kuat-kuat mental, kuat-kuat iman agar supaya bisa menghadapi itu semua. Tapi kalau sekarang kan Kak berarti sudah lebih santai menghadapi itu ya Kak. Apalagi sekarang sudah jadi ketua DPC Gerindra Kak. Itu bagaimana bisa jadi itu Kak? Karena paling dipercaya atau bagaimana Kak? Itu langsung bukan dari Pak Prabowo. Iya, jadi pasca pemilihan anggota legislatif di partai kami itu biasanya ada evaluasi sejauh mana kinerja atau kepemimpinan dari DPC yang sebelumnya. Nah, karena ada kekurangan kursi dan lain sebagainya, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang saya rasa dari DPP itu sudah paham benar apa yang harus dilakukan sehingga ada pergantian ini. Tapi untuk melakukan komunikasi dan lain sebagainya seperti yang mungkin dilakukan oleh teman-teman lain, sama sekali tidak saya lakukan. Dan pada saat itu memang kaget juga kenapa harus seorang monaklur yang pada saat itu kalau dibandingkan dengan teman-teman lain, senior-senior saya, ya saya masih di bawah dari mereka lah seperti itu. Tapi mungkin ada pertimbangan tersendiri kenapa saya harus memimpin DPC Gerindra Manado. Terus ini Kak, kalau yang di Tuminting ini kan lalu Kak beragam kan Kak, misalnya toleransinya, pilkada lalu Kak tajam sekali kan, Pak Prabowo, Jokowi. Padahal itu cuma di tingkat pusat sih, tapi sampai di akar rumput sekarang gimana Kak di sana Kak? Di keseluruhan sih sebenarnya ini. Pokoknya kalau bukan Prabowo, Jokowi tajam sekali ini Kak. Kalau terakhir ya pada saat pencalonan terakhir, memang kita ditampar isu-isu yang negatif ini luar biasa. Apalagi untuk saya sendiri yang harus mencari suara dari Partai Gerindra atas nama Pak Prabowo di bagian utara, apalagi tidak usah jauh-jauh lah di lingkungan saya, di kelurahan saya. Susah untuk bisa meyakinkan konstituen bahwa Gerindra ini oke, bahwa Pak Prabowo ini baik untuk dijadikan pemimpin. Karena menjual ini Kak, Prabowo kan masih orang Sulut, kan, iya, tapi Sigar. Karena itulah yang saya katakan, banyak black campaign yang waktu itu diterima mentah-mentah oleh masyarakat kita yang ada. Mereka jadi tidak bisa berpikir bahwa sebenarnya kita harus mendukung, apalagi Prabowo merupakan putra dari Sulawesi Utara. Tapi memang kental pada saat itu, persaingan partai politik itu luar biasa. Pembunuhan karakter di dapil itu ya wajar saya rasa. Tapi bagaimana caranya juga kita, kalau memang tidak diterima pada saat itu, kita sudah punya track record yang mana kalau taruhlah mereka termakan isu-isu negatif dari black campaign untuk partai, tapi kan mereka lebih melihat sosok yang dicalonkan ini seperti apa. Iya. Tapi kan sekarang sudah satu pemerintahan, harusnya sudah bisa. Kalau bagaimana kalau sekarang Kak? Kalau yang sekarang ini setelah Prabowo masuk
apa Iya. dari bagian pemerintahan kan ada lagi yang aduh ini lawan kenapa jadi kawan kau sekarang. Kalau saya sih selalu berpikir negatif. Namanya Positif maksudnya. sorry sorry ya selalu berpikir positif. Yang namanya di politik maupun di pemerintahan sekarang, yang mana kita ketahui bersama bahwa sudah beriringan berdampingan antara Gerindra dan PDIP. Ya kita berpikir positif saja jauh ke depan. Bagaimana upaya pemerintah yang di dalamnya Gerindra ada, yang selalu Bapak Prabowo sampaikan kan, namanya untuk kemajuan bangsa segala cara bisa dilakukan, termasuk untuk masuk di dalam pemerintahan, tapi tidak mengurangi esensi dari karakter beliau untuk bisa memberikan sumbangsi yang positif dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada. Seperti itu. Ah, terus ini Kak di dapilnya Kak sendiri kan ini bunaken ke pohon kan masuk situ itu Kak. Nah, terus masalah sampah juga Kak, Iya. sampah. Kalau sekarang bagaimana Kak penanganan sampah di Manado sendiri Kak? Kan Jadi sampah-sampah dulu ya. kan itu apa ada jaring dari sungai supaya tidak tembus ke laut ke Bunaken. Dulu kan sekali kotor sekali itu Kak. Di laut itu di Bunaken di antara. Ya, jadi masalah sampah saya rasa sampai dengan saat ini menjadi hal yang prioritas di Kota Manado. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa progres dari tata kelola persampahan di Kota Manado ini sudah banyak sekali kemajuan. Di zaman Pak Andre Ango ini ya Kak atau dari wali kota sebelum. Pada saat wali kota sebelumnya juga sudah digalakan ini, dan pada saat ini juga saya melihat perubahan yang cukup signifikan. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena saya selaku anggota DPRD, saya tinggal di pemukiman, tempat pembuangan sampah, sehingga kondisi-kondisi TPA yang sana ya, ada, ya kondisi-kondisi yang ada saya tahu persis seperti apa aspirasi dari masyarakat yang ada di tempat tersebut. Dan sampai dengan saat ini kita ketahui bersama bahwa tata kelola sampah ini sudah dimaksimalkan oleh pemerintah kita yang ada. Dan pada saat Pak Andre Ango dan Pak Richard Swalang bertugas, itu hanya dalam hitungan 3 bulan masalah di TPA ini Kan sudah lalu bisa katanya TPA-nya ada perubahan. penuh, full. Penuh. Jadi setiap hari itu kita yang harus melintasi tempat tersebut harus antri panjang. Jadi orang-orang yang pagi-pagi harus ke kantor itu Kena dampak. terlambat ke kantor, walaupun datangnya tidak terlambat karena luar biasa kemacetan dari truk-truk dan kendaraan-kendaraan sampah yang ada di tempat tersebut. Kemudian untuk di Gapura ini yang biasanya ada lalu lintas untuk bisa membuang sampah, yang space-nya ini lumayan besar pada waktu-waktu sebelumnya, memang sampah ini sudah membludak sampai di tempat masuk ini, seperti itu. Tapi bukan persoalan tidak adanya lahan atau kekurangan lahan, tapi karena alat berat yang ada di Kurang tuh. dinas terkait ini sangat-sangat minim. Bukan kurang, tapi sangat-sangat minim. Dan pada saat ini sudah dilakukan penyesuaian, sehingga masalah-masalah yang ada di TPA maupun masalah-masalah persampahan yang ada di Kota Manado sudah bisa berkurang. Kalau ini Kak, kan di Manado ada perda sampah kan Kak? Ada. Tapi bagaimana ini Kak penerapannya ini? Nggak bisa juga kan Kak orang misalkan lupa sengaja buang sampah tiba-tiba langsung dijerat. Jadi perda sampah ini baru dilembar daerahkan di tahun 2019. Awal-awal itu kan ini kan panas kan lalu maksudnya apa? Giat, tapi sekarang akhir-akhir ini sudah nggak pernah lagi mungkin ditegakkan. Ditegakkan. Iya. Jadi ini terima kasih menjadi masukan yang sangat baik sekali untuk kami anggota DPRD juga eksekutif yang akan kami tetap suarakan ini, karena permasalahannya memang betul sekali banyak perda yang sudah sudah disahkan, sudah dilembar daerahkan, tapi sosialisasinya di masyarakat masih tanda tanya, begitu kan? Jadi Tidak jalan ini juga mungkin masukan yang baik sekali agar supaya bisa saling mengingatkan antara eksekutif dan legislatif, agar supaya pemahaman masyarakat terhadap perda-perda yang masih berlaku
di Kota Manado ini masyarakat juga harus tahu seperti apa. Kan ada waktu-waktu jam buang sampah lalu kan Kak. Kalau siang itu belum bisa dan nanti kalau Iya. ada jam-jam tertentu Iya, gitu. jam buang sampah, kemudian untuk pembagian-pembagian jenis-jenis sampah ini masyarakat di Kota Manado juga setiap rumah ini sudah bisa menyediakan sampah agar supaya bisa lebih gampang lagi kerja-kerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan dinas terkait PUPR dan lain sebagainya agar bisa ketika sudah ada sampah yang dipilah-pilih, dan saya rasa ini bukan hanya wacana pada saat ini tapi sudah diberlakukan memang dari tahun-tahun berjalan, cuman mungkin belum signifikan dirasakan oleh seluruh warga masyarakat yang ada. Kalau penanganan banjir sendiri Kak gimana? Kalau menurut Kak? Kalau penanganan Lalu banjir, kan biar hujan keras kalau itu air Tapi kan berlubang. Ini kita- mungkin apa iya. juga normalisasi das itu berjalan normalisasi, terus, kan? pengurukan, kemudian revitalisasi sampai dengan hari ini saya mau sampaikan berjalan dengan baik, dan aspirasi-aspirasi dari kami selaku anggota DPRD, ya saya secara pribadi mengatakan direspon baik oleh pemerintah kita yang ada, karena untuk pengurukan, normalisasi, kemudian revitalisasi, peningkatan jalan dan jembatan sudah bukan menjadi wacana lagi, tapi memang sudah direalisasi. Dan saya merasakan sendiri bahwa di tempat saya saja hujan 5 menit itu air sudah naik, tapi sekarang luar biasa ada perubahan Ada lah. perubahan ya Kak. Kalau yang ini Kak jalan rusak Kak, di Tuminting itu masih banyak juga Kak jalan-jalan berlubang. Jalan berlubang, Terus jadi ada ini mungkin yang di jalan yang mungkin paling sering dikeluhkan Kak. Gimana Ini jalan Lengkong Buaya. Kak sering baca itu. Lengkong Iya, Buaya di di jalan Kecamatan mana? menuju ini Kak, apa? Dia menuju Terminal Liwas. Oh iya, betul itu. Itu jalannya sebenarnya bagaimana itu Kak? Pemkot pernah tambal itu tapi cuma sementara sih. Tapi kalau nggak salah kalau wali kota sekarang bilang nanti tahun ini dianggarkan. Iya. Memang masalah di situ bukan hanya jalan yang rusak, tapi ada bentangan-bentangan aliran sungai yang karena ada beberapa proyek di sana dialihfungsikan. Jadi sebenarnya masalah di situ bukan hanya infrastruktur perbaikan jalan, tapi banyak hal-hal yang harus diperbaiki berkenaan dengan infrastruktur yang ada. Jadi kita juga kemarin sudah turun lapangan beberapa kali, 3-4 kali, sudah berembuk juga dengan masyarakat yang ada di sana. Karena saya tidak bisa sebutkan ada pekerjaan apa di sana yang mempengaruhi Bentangan masalah itu ya. banjir yang ada di tempat tersebut. Tapi memang sudah diberikan perhatian khusus oleh pemerintah kota yang ada, dan dalam kesempatan kali ini juga saya mau sampaikan bahwa 2021 Pemkot sudah kerjasama dengan PT SMI untuk penanggulangan ekonomi nasional dalam rangka untuk membantu bencana atau bencana non alam yang ada dalam artian COVID-19 yang sampai dengan hari ini masih melanda. Jadi ada pinjaman dari PT SMI PEN sebesar 205M yang salah satu difungsikan atau diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur yang ada dan sudah mulai berproses per Januari 2022. Jadi kita pasti akan menyaksikan adanya perbaikan-perbaikan infrastruktur melalui dana yang dipinjam melalui PT SMI untuk pemerintah kota yang ada. Seperti itu. Kak, terus ini Kak, ke depan kan ini Gerindra apa Kak? Satu fraksi kan Kak? Ya, Bisa mencalonkan dong berikut. harusnya bisa. Kalau Kak sendiri gimana nih Kak? Ada kan biasa ketua DPC itu prioritas untuk maju. Kalau Kak Iya. sendiri gimana Kak? Ya, harus optimis bahwa setiap periode itu Gerindra harus ada kemajuan dan perkembangan. Seperti itu. Jadi kalau memang dicalonkan ya harus fight tentunya, karena kami kader Gerindra itu tidak ada semacam musyawarah-musyawarah, penunjukan langsung dari pimpinan, jadi mau tidak mau harus dilaksanakan, harus siap. Kalau ke pribadi Kak Mona sendiri lebih suka apa Kak? Eksekutif, legislatif atau Masih nyaman di legislatif sebenarnya. meski awalnya nggak tertarik ya Iya. Kak? Tapi seiring berjalannya waktu, ritme-ritme di DPRD ini sudah bisa dilakukan penyesuaian. Karena kan sudah 7 tahun lebih lah.
di DPRD. DPRD Manado ini ya Kak. Iya. Kalau ini Kak, kalau sekarang kan Gerindra juga ini kan yang di Sulut sendiri sudah ganti pemimpin ya Iya. Kak. Kalau kedepannya bagaimana Kak? Kalau untuk Sulut terus juga untuk Pak Prabowo mau maju lagi nggak nih Kak? Kalau berlihat. Jadi hasil Kongres luar biasa tahun lalu sudah ditetapkan bahwa kami masih meminta Pak Prabowo untuk bisa menjadi ketua umum. Nah, kalau beliau masih menjadi ketua umum, otomatis kami masih meminta beliau untuk bisa mencalonkan diri. Kalau di Sulut Kak? Kalau di Sulut untuk calon gubernur atau siapa? Ya boleh calon gubernur juga. Tapi kan mesti ini dulu ya Kak, maksudnya dari legislatif dulu juga. Iya, di kita DPRD lihat Sulut. konstelasinya seperti apa, arah anginnya ini seperti apa. Nanti pasti pada saatnya akan mencuat dan mengkerucut nama-nama yang akan dicalonkan dari DPD Gerindra. Kita tunggu saja. Tidak menutup kemungkinan juga ketua DPD kita akan dorong untuk bisa mencalonkan. Kalau Kak Mona sendiri Komisi 3 Kak di Komisi DPRD 3. mana? Bagian pembangunan itu kan Pembangunan Kak. infrastruktur. Terus ada info-info Kak tahun ini apa-apa yang lagi dibahas bersama untuk pembangunan Kak, baik bidang pariwisata juga mungkin Kak, infrastrukturnya. Jadi kalau saya tidak salah untuk infrastruktur pariwisata, karena saya concern di Dapil Tuminting Baru-baru Bunaken. kemarin kalau nggak salah Kak, ada pergantian kan Kadis. Oh, rolling, Iya, apa rolling, rolling, apa iya, lalu pergantian, rolling lagi, iya. Jadi kalau untuk konsep infrastruktur itu sendiri untuk tahun yang berjalan ini, untuk di daerah bagian utara, Tongkaina, itu akan dilaksanakan atau dibuat pasar tematik. Nah, konsep pasar tematik ini mungkin seperti yang kita saksikan di daerah-daerah lain di luar Manado, mungkin ada di Bali atau di Lombok atau seperti apa. Jadi menggiatkan kegiatan-kegiatan usaha UMKM akan diberdayakan di tempat itu. Juga ada potensi-potensi pariwisata yang akan digali dan diadakan di Manado bagian utara, sehingga ini juga bisa menggenjot pariwisata yang ada di Manado bagian utara pun untuk Manado sendiri. Kemudian untuk pasar juga yang pada Pasar saat 45 ini ini sedang ya, Kak, ya? direvitalisasi, yang dananya juga berasal dari PEN. Kita harus sama-sama dukung karena menurut saya ini langkah yang konkret dan bijaksana sekali dari pemerintah kota yang ada, Itu diberikan. pasar itu kan masuk di wilayahnya dapilnya Kak Mona kan? Tidak masuk di dapil sih, tidak masuk. tapi banyak juga pedagang-pedagang Dari yang sana, berasal dari dapil Tuminting Bunaken. Dan kita lihat bahwa konsep dari pasar yang baru ini luar biasa menarik sekali. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa kelanjutan dari revitalisasi pasar yang pada saat ini sementara berproses. Kemudian untuk infrastruktur di tahun 2022 dari kacamata saya selaku anggota Komisi 3 yang ada, bahwa pada saat ini banyak perbaikan jalan. Kita lihat Yaitu di banyak sekali jalan-jalan saluran-saluran air juga rusak, ya, Kak? saluran air, drainase, kemudian jembatan-jembatan itu sudah bukan baru saat ini ya digalakan oleh pemerintah, tapi sebelum musim penghujan juga sudah ada kerja-kerja di lapangan yang sangat-sangat membantu kita di masa cuaca yang ekstrim pada saat ini. Kemudian untuk tempat pembuangan sampah juga masih TPA. bersabar karena di Itu rencana kan ada mau pindah ke TPA Iloilo kan Kak? regional Ya, Iloilo kerjasama masih dalam beberapa proses. daerah. Iya, seperti itu. Tapi saya juga belum tahu seperti apa kelanjutan dari TPA Sumompo. Apakah akan ditutup atau ya sudah dipindahkan semua ke Tapi Iloilo atau seperti apa? kata wali kota mau dijadikan taman itu Kak. Bagaimana itu Kak? Iya, konsepnya dijadikan taman, tapi beberapa waktu yang lalu ketika saya berkomunikasi dengan Kadis Delha, dikatakan masih ada pembangunan di TPA karena instalasi lindi baru dikerjakan di sana. Itu kan membuat kita berpikir berarti tahun ini atau
tahun depan juga masih akan ada berproses, ya. TPA di situ. Tapi kenapa pemerintahan sebelumnya Mbak saya bilang TPA itu penuh full sehingga ada insinerator? No, tidak ada. Jadi lahan itu banyak sekali. sekali, ya. Bahkan 2018 kalau tidak salah baru dibayarkan penambahan lahan di daerah TPA. Berarti tidak terkelola Masalahnya dengan cuma baik. alat berat. Alat berat. Alat berat saja gitu. Tapi kalau Kak Mona sendiri apresiasi ini berarti Pak Wali ini memang Ya, pasti. konsen sekali dengan TPA Sumompo itu Sangat. saat terpilih Iya. naik ke atas Iya, gunung itu. iya. Karena janji politik beliau pada saat kampanye, ketika terpilih maka masalah yang pertama yang akan Sampah. diselesaikan ini adalah penanganan sampah. Tapi sampah ini kan juga Kak kompleks juga dengan Kompleks, ini benar. kan Kak apa perilaku behaviornya warga Iya, juga kan Kak. iya, Tentu betul. apa bisa pesan-pesan dari Kak Mona sendiri gimana tuh? Iya, jadi Terutama sampah rumah tangga sih Kak, kan masih betul sekali. banyak yang langsung buang ke saluran air, ke Iya, got. Padahal iya. sebenarnya dikumpul dulu nanti ada yang Betul, angkut. betul. Terus Kak juga ini sekalian mau bertanya juga Kak, apakah di perumahan itu Kak diwajibkan membayar retribusi sampah atau bagaimana Kak? Iya. Baik di perumahan juga atau di warga-warga Manado itu bagaimana? Iya, retribusi persampahan sudah diatur di Perwal yang ada 2018 kalau tidak salah, sudah ada penyesuaian Perwal yang baru dan besaran-besaran ini diatur sesuai dengan mungkin rumah dari setiap masyarakat, ada juga kos-kosan dan lain sebagainya yang diterapkan besaran-besaran retribusi yang sudah diatur melalui Perwal dan memang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Ada seperti kepala-kepala lingkungan yang jalan mendata dan juga menarik retribusi tersebut. Kemudian untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, jadi yang harus fight di lapangan ya kami juga harus dibantu dengan pemerintah yang ada. Kepala-kepala lingkungan harus ekstra bertindak memberikan pemahaman karena sampai dengan saat ini masih begitu banyak masyarakat yang tidak sadar lingkungan mereka seperti apa. Karena beberapa kali turun lapangan, mereka menyalahkan pemerintah yang ada dengan got-got di depan rumah mereka yang tidak dikeruk, yang tidak dibersihkan. Kan hal-hal kecil seperti itu harusnya bisa dilaksanakan oleh keluarga yang ada di rumah tersebut kan seperti itu. Untuk menjaga lingkungan, ya saya pikir tidak harus saling menyalahkan dan tidak harus membebankan satu dengan yang lain. Jangan apa yang bisa kita laksanakan harus dibebankan kepada pemerintah yang ada. Kemudian kepala lingkungan juga beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa berikan pemahaman kepada masyarakat karena sampai dengan saat ini masih banyak yang rumah atau mereka membangun rumah di atas aliran sungai, di atas drainase, dan ini yang itu sedang kalau yang ditertibkan sudah oleh pemerintah yang ada. rumah yang sudah di atas drainase itu bagaimana itu Kak? Pada saat ini Kan mau ditertibkan juga paling iya, butuh Iya, tapi walaupun akan banyak penolakan akan tetap dilaksanakan oleh pemerintah kita. Oke. Seperti itu. Kak ada closing statement mungkin kepada konstituen Kak atau warga Kota Manado lah Kak terkait pembangunan Kota Manado ke depan ini, saran-saran juga ke pemerintah seperti apa Kak? Iya, himbauan kepada warga masyarakat Kota Manado bahwa mari kita tetap dan terus mendukung kerja-kerja program-program pemerintah yang sampai dengan saat ini tetap bekerja untuk pemenuhan infrastruktur yang ada di Kota Manado, dan kita doakan saja semoga infrastruktur yang ada benar-benar tepat sasaran kepada warga masyarakat dan bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Manado. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan Kak Mona Klor. Terima kasih. Sekian. Oke.